Seorang narsistik itu pandai membuat pasangannya dan mantan pasangannya itu bingung. Menggunakan teknik gaslighting, menggunakan berbagai teknik manipulasi, dia bisa meyakinkan korbannya dia bahwa mereka itu bertanggung jawab akan buruknya kehidupan mereka ketika mereka masih bersama. Mereka memaksa korbannya untuk bertanggung jawab akan buruknya keadaan mereka yang sebenarnya disebabkan oleh si narsistik tersebut. Nah, para korban narcissistic abuse itu biasanya akan mencapai titik terendah di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan seorang narsistik, biasanya mereka banyak kehilangan harapan akan hal tersebut. Mereka merasa bahwa hidup mereka itu sudah berakhir, bahwa walaupun mereka meninggalkan seorang narsistik, mereka sudah tidak punya apa-apa lagi, dan mereka merasa mereka tidak akan bisa kembali meraih kehidupan mereka. Padahal sebenarnya, ketika kamu memutuskan meninggalkan seorang narsistik dan benar-benar tidak lagi berkomunikasi dengan mereka, kalian akan mengalami sebuah perubahan hidup. Kalian sebenarnya mungkin mengetahui hal tersebut, tetapi kalian tidak yakin akan hal tersebut. Hari ini kita akan lihat beberapa hal yang membuat hidup kamu pasti berubah kalau kamu meninggalkan seorang narsistik atau kamu berpisah dari seorang narsistik. Mudah-mudahan untuk kalian yang ragu untuk meninggalkan seorang narsistik, apa yang kita bahas kali ini bisa meyakinkan kalian. Yang pertama, kalian harus ingat, kalau kalian hidup dengan seorang narsistik itu mengharapkan kalian menanggung bebannya dia. Artinya, kalian itu akan menanggung dua beban sekaligus, beban dirinya kalian dan beban dirinya dia. Jadi, sebagai manusia normal yang kalian bisa saja mengalami stres, kalian akan mengalami stres yang berlipat ganda. Dan ingat, perilaku yang tidak konsisten dari seorang narsistik itu biasanya akan menambah ketegangan di dalam kehidupan kalian. Ketika kamu hidup dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, hidup bersama mereka, kalian akan merasakan energi kalian itu terkuras dengan sangat banyak. Bahkan ketika mereka tidak melakukan apapun, itu tetap menguras energi kalian. Artinya, kalau kamu tinggal dengan seorang narsistik, kamu pasti akan mengalami stres yang sangat kuat. Bagi seorang narsistik, dia ingin membuat pasangannya stres. Karena ketika pasangannya stres dan berada dalam tekanan, mereka lebih mudah dikendalikan. Nah, stres dalam jangka panjang itu sangat berbahaya bagi tubuh kita. Karena tubuh kita akan selalu mengirimkan sinyal waspada dan membuat kamu selalu berada dalam keadaan tegang. Hormon stres sebenarnya dipergunakan oleh tubuh kita untuk mengirimkan sinyal tanda bahaya. Tetapi pada hubungan dengan seorang narsistik, hormon tersebut dipicu jauh lebih banyak daripada kondisi yang sehat. Nah, ketika kamu meninggalkan seorang narsistik, maka hormon stres kamu itu akan sangat berkurang jauh. Dan akibatnya, kesehatan kamu secara keseluruhan itu akan membaik. Itu akan terjadi tanpa kamu sadari. Banyak dari kalian yang sudah lepas dari seorang narsistik mungkin mendapati keadaan di mana orang-orang di sekitar kalian melihat kalian menjadi pribadi-pribadi yang jauh lebih ceria, yang jauh lebih bahagia, dan mungkin menjadi jauh lebih indah secara fisik daripada ketika kalian bersama si narsistik. Itu hal pertama yang terjadi kepada diri kalian kalau kalian meninggalkan seorang narsistik. Yang kedua, ini adalah soal self-esteem atau harga diri. Seorang narsistik suka merendahkan pasangannya dia. Dia akan terus-menerus mengkritik pasangannya supaya mental pasangannya tersebut hancur. Mereka bisa menyindir secara halus atau secara terang-terangan. Intinya, mereka akan selalu merendahkan pasangannya. Apapun cara mereka untuk merendahkan kalian, pengulangan tersebut itu akan selalu terjadi. Nah, ketika kamu memutuskan untuk berpisah dari seorang narsistik dan berhasil lepas dari mereka, kamu punya kesempatan untuk menemukan kembali harga dirinya kamu. Kamu bisa membangun kembali harga dirinya kamu. Dan ketika kalian mulai bangkit, tidak ada lagi orang yang akan menjatuhkan kalian kembali. Kalian bisa bebas untuk bangkit menemukan harga diri kalian dan kemudian kembali menjadi pribadi yang bersinar. Yang ketiga, ingat, seorang narsistik ingin selalu dilayani. Dia akan selalu menekan kalian dan mewajibkan kalian untuk selalu melayani dia. Kalian tidak akan punya waktu untuk diri kalian sendiri, kalian tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan untuk membahagiakan diri kalian atau memaksimalkan potensi kalian.
Ketika kamu berpisah dari seorang narsistik, tiba-tiba kamu akan menyadari bahwa dunia yang penuh peluang itu terbuka lebar. Tidak ada lagi seseorang yang akan menuntut kalian untuk melakukan sesuatu untuk dirinya dia, ataupun seseorang yang akan selalu merasa cemburu ketika kalian beraktivitas dengan orang lain. Tidak ada lagi seseorang yang akan menyerang kalian ketika kalian melakukan hal-hal yang ingin kalian lakukan. Tidak ada lagi seseorang yang akan berusaha mengisolasi kalian ketika kalian ingin berkumpul dengan orang-orang yang kalian cintai ataupun mencintai kalian. Dengan terbukanya kembali dunia kalian, kalian akan merasa sangat bahagia dan kalian bisa mengumpulkan kembali jati diri kalian. Berikutnya, kita tahu seorang narsistik itu menjalani kehidupan yang kacau. Dan karena itu, dia juga menghalangi pasangannya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dia tidak suka ketika pasangannya menjalani kehidupan yang lebih baik dari dia. Seorang narsistik akan berusaha mematikan pasangannya. Dia akan berusaha menghambat karir kalian, bahkan mematikan karir kalian. Bagi dia, hanya dialah yang boleh bersinar. Nah, kalau kalian berpisah dari seorang narsistik, maka kamu punya kebebasan untuk tumbuh dan berkembang. Kamu punya waktu dan energi untuk mengembangkan karir kamu. Kamu bisa kembali mengembangkan jaringan kamu untuk berkontak dengan orang-orang yang bisa membantu kamu untuk berkembang. Dalam hal keuangan sekalipun, biasanya seorang narsistik akan memonopoli keuangan tersebut. Nah, sekarang ketika kamu tidak lagi bersama dengan seorang narsistik, kamu mungkin saja akan mendapati keadaan di mana kamu punya jauh lebih banyak sumber keuangan yang bisa kamu pergunakan untuk hal-hal yang berguna, di mana dulu itu tidak pernah terlihat. Berikutnya, ingatlah kalau kamu berpisah dari seorang narsistik, kamu akan punya lebih banyak teman lagi. Ingat, seorang narsistik tidak suka ketika kamu punya banyak teman. Kenapa? Karena itu mengalihkan perhatian kalian dari dirinya dia. Dia ingin kalian full melayani dia sehingga dia akan mensabotase kalian dengan teman-temannya kalian. Dia akan berusaha menciptakan banyak drama dan kekacauan supaya pada akhirnya, kalian membatalkan niat kalian untuk berkontak dengan teman-teman kalian. Kalau kamu berpisah dari seorang narsistik, kamu akan mendapati keadaan di mana kamu bisa bertemu dengan teman-teman kamu kapanpun kamu mau. Kamu tidak perlu lagi khawatir kalau pertemuan kamu dengan teman-teman kamu tersebut itu akan disabotase atau menciptakan kekacauan-kekacauan tertentu. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan banyak orang dan kamu tidak akan merasa sendirian. Bahkan walaupun kamu statusnya masih single sekalipun. Ini berbeda dengan ketika kamu masih bersama dengan seorang narsistik. Kamu punya pasangan, tetapi kamu mungkin akan merasa sangat sendirian ketika kamu bersama dia. Karena walaupun kamu menghabiskan waktu kamu bersama seorang narsistik, kamu tidak akan merasa terkoneksi dengan mereka karena mereka tidak punya empati emosional. Bersama seorang narsistik itu jauh lebih terasa kesepiannya daripada ketika kamu tidak bersama mereka. Dan yang terakhir, ingat kamu bisa melakukan hobi-hobi kamu yang dulu mungkin tidak pernah kamu bisa pikirkan. Seorang narsistik biasanya akan menyedot habis energi kalian mengurusi dia, memberikan kalian begitu banyak pekerjaan, sehingga kalian mungkin tidak pernah bisa berpikir lagi tentang hobi kalian. Melakukan hobi kalian mungkin adalah hal terakhir yang bisa kalian harapkan di dalam kehidupan kalian. Tetapi ketika kamu memutuskan lepas dari seorang narsistik, kamu akan mendapati keadaan di mana kamu punya banyak waktu dan energi untuk melakukan hobi kamu, bahkan kamu mungkin akan menemukan hobi-hobi yang baru. Tidak ada satupun orang yang akan menghalangi kamu ataupun menguras energinya kamu. Tidak ada lagi yang akan merendahkan hobi kamu, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Sebagai penutup, ingat ya teman-teman, meninggalkan seorang narsistik itu mungkin sangat menakutkan bagi kamu. Kenapa? Karena biasanya ketika kamu bersama dengan seorang narsistik, kamu itu berada pada titik kehidupan kamu yang paling rendah. Sehingga kamu merasa tidak akan bisa hidup tanpa dia. Tapi percayalah, itu semua hanya ilusi dan tipuan. Seorang narsistik sebenarnya tahu bahwa dialah yang butuh kalian, bukan kalian yang butuh dia. Itulah mengapa dia akan selalu berusaha menarik kalian supaya kalian tidak bisa lepas dari dia.
Namun bukannya dia berterima kasih kepada kalian, dia justru membuat kalian meyakini bahwa kalianlah yang membutuhkan dia. Maka, pergunakanlah pikiran sehat kalian, berpikirlah secara logis. Kalian akan menemukan bahwa banyak sekali yang kalian lakukan untuk mereka, dan sedikit sekali yang mereka lakukan untuk kalian. Karena itu, banyak sekali yang mereka ambil dari kalian, dan kalian yang harus menanggung biayanya. Itulah mengapa sebenarnya meninggalkan seorang narsistik itu sebenarnya adalah sebuah keputusan yang sangat baik untuk kehidupan kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.